Apa sih alasan kalian mau lanjutin di SMP Mutiara Rahmah? Dari Kakak Rais dulu. Sebenarnya saya ini kelas 6 sudah terjuman ya. Karena Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Siar Mara Siniar Mutiara Rahmah. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih tentang amalan di bulan Ramadan dan arti pahala. Nah, pada kali ini, di kesempatan ini kita kedatangan narasumber cilik kita dari kelas 6 SDIT Mutiara Rahmah. Ada Kakak Yuri dan Kakak Rais. Halo Kakak Yuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Yuri Kurniawan dari kelas 6B. Oke, selanjutnya ada Kakak Rais. Silakan Kakak Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ofa Rais dari kelas 6A. Oke, Kakak Yuri dan Kakak Rais. Sekarang kita kan sudah memasuki nih hari ke-17 di bulan Ramadan, bener ya? Ya. Nah, menurut Kakak Rais dan Kakak Yuri nih, gimana nih? Oh ya, sebelum itu Miss mau tanya dulu nih, gimana puasanya hari ini? Alhamdulillah. Insya Allah bisa lancar kelar ya? sampai maghrib, insya Allah bisa. Oke, Kakak Yuri? Insya Allah bisa selesai. Bisa selesai, insya Allah ya, alhamdulillah. Oke, nah ngomong-ngomong hari ini baru selesai STS ya kalian? Iya. Gimana soalnya, susah? Lumayan, Susah gampang. Susah gampang. Hari ini mata pelajarannya apa ulangannya? PAI sama PKN. PAI sama PKN ya? Sama juga kelas. Pakai HP ya? Iya. Oke, insya Allah semoga STS-nya dilancarkan sampai hari akhir ya. Amin. Amin, diberikan Amin. kemudahan dalam mengerjakannya. Nah, berbicara tentang amalan baik di bulan Ramadan nih, menurut Kakak Rais sama Kakak Yuri, amalan apa aja sih yang bisa dilakukan ketika di bulan Ramadan? Kakak Rais dulu deh. Amalan baik yang bisa yang dilakukan. kita lakukan di bulan Ramadan banyak sebenarnya. Banyak. Apa aja coba sebutkan? Membantu orang, sedekah, dan kemudian bantu orang tua juga bisa. Dan sholat sunnah. Sholat juga sunnah, dibanyakin sih kalau kata Ustadz. Sholat sunnahnya seperti apa? Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha juga. Taraweh? Tarawih juga. Ya, oke. Kalau menurut Kakak Yuri apa aja? Kayak tadarusnya bisa dikhatamin. Khatamin, tadarus, terus apa lagi? Bersedekah, berzakat ya. bersedekah. Oke, betul ya teman-teman. Jadi ada banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan seperti yang udah disebutkan tadi oleh Kakak Rais dan Kakak Yuri. Di antaranya ada taraweh, kemudian zakat ya, puasa sudah pasti, terus tadarus ya. Nah, segala amal yang kita lakukan itu pasti akan mendapatkan pahala ya. Nah, ada yang tahu nggak Kakak Rais atau Kakak Yuri nih, apa sih arti pahala itu? Apa ya? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke. Kurang tahu sih. Jadi pahala itu adalah balasan yang diberikan oleh Allah saat kita melakukan suatu kebaikan. Jadi amalan yang kita lakukan itu akan mendapatkan suatu pahala ya. Amalan baik yang kita lakukan itu mendapatkan pahala. Nah, pahala itu semakin banyak kita kumpulkan, maka kesempatan kita untuk masuk ke dalam surga itu lebih besar. Gitu ya. Nah, oke. Kalau gitu coba nih ceritain pengalaman Kakak Rais dan Kakak Yuri nih. Pengalaman selama puasanya nih yang paling menarik, ada nggak? Yang paling menarik ya? Iya, coba ada. Kakak Rais. Jelas. Coba Kakak Rais Waktu dulu. itu sempat ngebantuin persiapan buka puasa. Itu lumayan Di lumayan rumah? asik. Di masjid. Di masjid. Oke. Kemudian nyiapin bantu buka puasa itu
bersama dengan teman-temannya dalam kelompok remaja masjid atau bagaimana Kakak Rais? Sebenarnya ada juga remaja kelompok masjid dan yang kita lakuin bantu-bantu buka puasa di masjid itu sama kelompok remaja masjid juga. Berarti seru banget Di ya. rumah, iya. Berarti selain berbuka puasa setelah itu sholat tarawih bareng, kemudian tadarusan. Sholat maghrib pulang ke rumah untuk istirahat, baru balik ke masjid, tarawih dan tadarus bersama di situ. Oh, berarti sempat pulang dulu ya, Ya, baru pulang buat makan. baru balik lagi ke Balik ke masjid ya. masjid. Kayaknya seru banget nih. Kemudian kalau Kakak Yuri, ada nggak pengalaman menariknya? Oh, ada. Oke, coba ceritain pengalaman menariknya Kakak Yuri. Saya pernah tadarusan di rumah sama adik-adik bareng. Sama adik-adik bareng. Disimak sama orang tua atau tadarusan Kakak Yuri yang nyimak? Gimana nih? Saya yang nyimak, soalnya ibu saya lagi sibuk. Oh iya, alhamdulillah, berarti Kakak Yuri bisa jadi contoh yang baik ya untuk adik-adiknya ya, Masya Allah. Oke, jadi tadi cara kita supaya dapat pahala itu diantaranya ada sholat tarawih, kemudian tadarus, kemudian berzakat, Bersedekah. berpuasa, bersedekah, kemudian membantu orang dengan hati yang ikhlas, ya. Nah, coba Miss mau tanya nih, pahala itu bisa dilihat atau enggak? Enggak. Ya, jadi betul ya, pahala itu tidak bisa dilihat, tetapi pahala itu bisa dirasakan. Dirasakan dengan hati. Jadi hati kita itu bisa merasa tenang, bisa merasa lapang, dan diri kita itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Oke, nah Kakak Rais dan Kakak Yuri ini kan sekarang sudah kelas 6 nih. Iya. Bentar lagi sudah mendekati kelulusan. Nah, ada nggak kesan-kesannya selama di Mutiara Rahmah? Dari Kakak Yuri dulu, coba kesan-kesannya. Mm-mm. Momen-momen gitu kan, Mas? Iya, momen-momen boleh. Kayak sama temen-temennya gitu. Berkesannya ketika Umi kah, atau ketika jajan ada. bareng di kantin, atau gimana momennya? Momen pas outing Class. Kenapa Ya. itu outing classnya tuh? Itu kita ngelihat bulan di pantai Ngeliat bulan di pantai mana? Smekli. Pantai Smekli. Terus Terus kita foto-foto. ya foto-foto Oke. bareng. Itu bakal jadi hal yang paling ngangenin ya kalau udah Iya. lulus ntar ya. Kayak Mungkin kalau paling Kakak kangen. Rais Ada juga outing kelas juga. outing class. Kayak apa tuh, coba ceritain Kakak Waktu Rais. itu outing kelasnya kita tempatnya lupa. Waktu itu kan saya kelas 5. Mm-mm. Waktu itu kita outing kelasnya masuk ke dalam hutan, dan jujur sebenarnya itu impian Rais dari waktu kecil ya. Nggak tahu Di orang- Kebun Raya Balikpapan mungkin. Iya. Iya. Di situ tuh kita masuk ke hutan dan ada lagunya tuh, naiki gunung lewati lembah. Jadi Itu seru kita- ya. Lumayan. Dan sempat juga ada yang sepatunya tuh kotor karena kena tanah waktu Kena itu. lumpur Iya. ya. Kemudian treknya licin ya. Lumayan licin. Oke, Miss Hampir juga kebetulan ikut di situ. Oh iya. Iya, memang seru banget sih itu. Ya, kemudian kalian ini kan nanti melanjutkan ke SMP Mutiara Rahmah ya. Iya. Ya. Boleh nggak sih kasih tahu ke temen-temennya di rumah tuh apa sih alasan kalian mau lanjutin di SMP Mutiara Rahmah? Dari Kakak Rais dulu. Sebenarnya saya ini kelas 6 sudah terjuman ya. Karena pikiran Rais sendiri mikir kalau misalnya saya keluar kayak mana nih, Nak? Kayak mana? Sudah capek-capek dari UMI 1 sampai Turjuman. Dan habis Turjuman nanti ada KBK. Masa mau dilepas gitu aja sih, kan sia-sia ya. Jadi karena ngedengar kalau dari misalnya SD kelas 6 itu Turjuman A. Nanti SMP lanjut Turjuman B. Ya sudah, lanjut situ aja lagi. Jadi karena banyak mau kenangan melanjutkan di situ. ya. Iya. Kayak bagus Kakak Rais, semoga diberikan kemudahan ya dan Amin. selalu istiqomah. Amin. Oke. Kalau Kakak Yuri apa nih alasannya? Kalau saya mau lanjutin UMI saya ke Turjuman sama KBK. Oke, bagus ya. Jadi rata-rata alasannya karena mau melanjutkan uminya ya. Iya. Ya itu sangat baik sekali Nak ya niatnya.
Dan memang kalau melanjutkan di SMP Mutiara Rahma itu sudah pasti uminya tetap lanjut ya, bukan diulang lagi, tapi tetap lanjut. Jadi kalian memang benar-benar sangat spesial, sangat luar biasa banget. Miss apresiasi keinginan kalian untuk melanjutkan di SMP Mutiara Rahma. Oke, baik. Teman-teman yang ada di rumah, demikian podcast kita pada hari ini. Semoga podcast kita kali ini menambah pengetahuan yang sudah kita bahas di hari ini ya. Dan semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan mendapatkan pahala yang berlimpah. Amin. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ramadan, marhaban ya